اللهم صل وسلم على الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari dari tuntunan-tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu lidzalika qadir alaih. Melanjutkan bacaan kita di masalah jahiliyah yang ke-53. Ini tentang kebiasaan mereka untuk membantah atau membatalkan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tipu daya. Artinya kebiasaan mereka membuat makar. Ini mereka menggunakan makar-makar, baik itu yang nampak dengan jelas atau yang tersembunyi dalam rangka untuk menolak kebenaran dari apa yang datang kepada para rasul. Maka kalau kemudian kita dapati seperti itu, ada orang-orang membuat makar, ini adalah warisan-warisan jahiliyah dalam menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan ini banyak ayat menyebutkan, qala makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar mereka. Maka menerjemahkannya itu kemudian wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga buat makar. Artinya Allah akan membalas makar mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan al-makir, ya, yang membuat makar itu tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat makar sebagai balasan dari orang-orang yang membuat makar terhadap manusia untuk menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka, wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalasannya dalam makar mereka. Dan ayat yang semakna ini juga banyak. Di surat Ibrahim Allah mengatakan wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Wa qad makaru makrahum, dan sungguh mereka telah membuat makar dengan makar mereka. Wa indallahi makruhum, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala makar mereka, ini balasan makar mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, dan meskipun makar mereka yang besar itu bisa menghancurkan gunung, bisa menghilangkan gunung, maka Allah Subhanahu wa taala sangat berat dan sangat besar balasan makar-makar mereka ini. Dan juga di ayat yang lain Allah mengatakan wa qad makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Dan sungguh mereka telah membuat satu makar. Wa makarna makra, dan kami akan membalas makar mereka dengan sebenar-benarnya, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak tahu, tidak sadar. Ini dan ayat yang semisal ini banyak sekali. Itu di mereka membuat makar. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika orang-orang Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah ketika itu di masa Rasulullah SAW membuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar kepadamu, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, untuk menangkap dan memenjarakanmu, aw yaqtuluk, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Ini mereka. Jadi berusaha untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun tipu daya mereka buat untuk menangkap dan memenjarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk membunuhnya, bagaimana yang kita maklumi dari sirah nabawiyah. Kemudian juga untuk mengusir, dan seperti itu Rasulullah SAW pun juga terusir dari kampungnya sendiri. Ini makar-makar mereka buat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk
Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna yamkurullah, mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik balasan pemakar mereka ini. Ini mereka. Kemudian di surat Ali Imran, ini juga makarnya orang-orang ahli kitab. Dan ini tidak hanya kepada semua dari kalangan ahli jahiliyah. Baik itu dari kalangan wasaniyin, demikian pula dari ahli kitab. Orang-orang Yahudi pada khususnya. Demikian pula Nasraniyah. Mereka pun juga membuat makar. Bahkan masyhur dari kalangan orang-orang Yahudi dengan hilah tipu daya yang mereka buat. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلكم يرجعون. Telah berkata sekelompok dari orang-orang ahli kitab mengatakan aminu, berimanlah dengan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu. Wajhan nahar, di siang hari. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah di sore harinya, di akhir hari itu, di sore harinya. Di siang hari menampakkan mereka beriman, sore harinya kembali kepada setan-setan mereka. Maka ini nifaq yang ada pada mereka. Dan kepengecutan, sifat jabban, sifat pengecut yang ada pada mereka ini. وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم. Maka ini mereka wala yu'minu illa liman tabi'a, mereka tidak akan beriman kecuali orang-orang mengikuti agama mereka. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mereka jelas dari perilaku ahlul jahiliyah, baik dari kalangan kitabiyin, demikian pula dari kalangan ummiyin, orang-orang ahlul watan, para penyembah berhala, di mana mereka senantiasa membuat makar, membuat khayal dalam merubah syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menghilangkan dan bisa membersihkan dari kebenaran itu, dan kemudian mereka bisa merealisasikan kekufuran dan kesesatan mereka. Karena apa? Mereka tidak mampu untuk berhubungan langsung, untuk terang-terangan, tidak punya dalil, hujah juga tidak punya. Maka ini makar-makar mereka buat. Sampai hari ini demikian yang dipakai oleh orang-orang ahlul kitab. Sepanjang masa akan seperti itu. Maka kita tidak boleh lalai dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka tidak mampu untuk dengan hujahnya, dengan alasan-alasan mereka tidak punya kemampuan, berhadapan langsung juga tidak punya, tidak kuat, untuk terang-terangan juga mereka orang-orang yang pengecut, maka mereka menggunakan berbagai tipu daya, makar yang tersembunyi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makna makar di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, isalul makruh bi tariqatin khafiyyah. Menyampaikan sesuatu yang tidak disukai, ya, dengan cara yang tersembunyi. Dan orang-orang Yahudi ketika mereka menginginkan untuk membunuh Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam, karena itu merupakan adat dan kebiasaan mereka membunuh para anbiya. Wa qatlahumul anbiya. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adat dan kebiasaan mereka yang suka membunuh para nabi. Kalau para nabi dibegitukan, ya, ini kita lihat perilaku mereka. Kalau para nabi, sikap mereka kepada para nabi saja seperti itu, tentunya orang-orang kayak kita mau jadi apa? Sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Kalau para nabi saja mereka bunuh, dan itu tidak sedikit yang
mereka bunuh. Maka demikian pula Isa bin Maryam pun juga tidak lepas dari makar mereka. Karena ini merupakan kebiasaan mereka. Tatkala mereka menginginkan, dikatakan farau dan yaqtulul Masih alaihi salam, maka ketika mereka mau membunuh kepada Isa bin Maryam, fadhabu ila malikin kafir wadani, maka mereka pun pergi kepada seorang raja yang kafir dan penyembah berhala. Faqalu lahu, kemudian mengatakannya, mereka mengatakan kepada raja ini, inna hadzal rajul sayughayyiru hukmaka in taraktahu. Orang ini mau merubah hukummu jika engkau tinggalkan dia. Fa arsala hadza al-malik jama'atan liqatl al-Masih. Maka si raja ini pun mengutus sekelompok orang untuk membunuh Isa bin Maryam. Wa dakhalu alaihi fi makani yuriduna qatlah. Mereka pun masuk ke tempat di mana Isa bin Maryam itu tinggal untuk membunuhnya. Walakin Allah Jalla wa Ala makkara li nabiyhi. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka ini untuk nabinya alaihi salam. Fa alqa shibha al-Masih ala rajulin min atba'ihi qaddama nafsahu lidzalika yuridu al-ajr min Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menserupakan seseorang dari pengikut Nabi Isa alaihi salam, diserupakan seperti Nabi Isa alaihi salam yang dia menyiapkan dirinya untuk dilakukan seperti itu, yuridul ajr min Allah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta sara ka'annahu al-Masih, sampai pengikutnya ini seakan seperti Isa bin Maryam. Fa akhaduhu wa qataluhu wa salabuhu ala al-khashabah. Maka mereka pun mengambilnya, kemudian membunuhnya dan menyalibnya di atas tiang kayu. Di kayu. Yadhunnuna annahu al-Masih. Mereka kira itu adalah Isa bin Maryam. Wa rafa'a Allahu al-Masih ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa bin Maryam di tengah-tengah mereka dan mereka tidak tahu. Bagaimana Allah Subhanahu menyatakan di ayatnya. Wa qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ketika Allah Subhanahu mengatakan ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah yang telah menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu di atas orang-orang kafir semuanya. Derajatnya jauh. Maka ini jelas tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Isa bin Maryam itu adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimatikan seperti persangka mereka yang disalib. Yang dengan persangka mereka yang diyakini oleh orang-orang Nasrani sekarang ini, kalau Isa bin Maryam ini yang telah menebus dosa mereka, maka mereka pun tidak ada punya neraka, karena dosa mereka sudah ditebus semuanya oleh Isa bin Maryam. Enak seperti ini. Ya. Makanya enak sekali orang-orang kafir mau berbuat apa saja asal sudah ada pengampunan dosa. Ya. Sudah ada pengampunan dosa. Dengan potong roti atau dengan dengan cipratan air, ya. Dan itu sudah terampuni dosa mereka. Ini kedunguan daripada akidah mereka. Dan tegas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, dan juga hadis dari Rasulullah SAW pun juga yang sahih dan mutawatirah, ya. Hadis yang mutawatir tentang
di antara asratus sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat nanti adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di Manarul Bayda, di Menara Putih di Syam. Yang kemudian turun dari Menara Putih ini, kemudian akan berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW dan akan mematahkan kayu-kayu salib dan membunuh babi-babi yang merupakan kelangenan mereka ini, ya. Babi-babi merupakan makanan kelangenan mereka orang-orang Nasrani ini. Allah musta'an. Maka jelas warafa Allahul Masiha ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Wa lihadza yaqulu jalla wa ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Walakin shubbiha lahum, namun diserupakan terhadap mereka orang seperti Isa bin Maryam. Ini makna dari wa makaru makra wa makarallah. Mereka buat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Qala wa hadha min bab al-muqabalah mujazah. Ini min bab al-muqabalah. Yani makarnya Allah Subhanahu wa taala adalah min bab al-muqabalah, sebagai balasan, ya. Sebagai imbalan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala buat makar, itu tidak. Sampai kemudian disifati Allah itu makir, itu tidak. Ta'ala Allah ma yaquluna 'uluwan kabira. Namun makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan balasan dari makar mereka. Bagaimana kita lihat orang-orang Qibti, orang-orangnya Firaun, ketika membunuhi semua bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Bahkan, ya, yang menghancurkan Firaun dari keluarganya sendiri. Artinya diasuh oleh Firaun itu sendiri tanpa mereka menyadari. Ini satu balasan makar yang sangat besar sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makar mereka. Wa huwa adlu minhu subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya adalah merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi makril makhluq fa innahu dzulm. Berbeda dengan makarnya manusia, maka itu adalah kezaliman. Makar yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah merupakan kezaliman. Kenapa? Li'annahu bighairi haqq. Karena dibuat oleh manusia adalah tanpa hak. Imma untuk menghalangi manusia dari kebenaran, atau imma karena ingin mendapatkan satu kepentingan, satu tujuan tertentu, dan ini pun banyak hal dilakukan oleh manusia dengan makar-makar yang rusak ini. Itu tiada sebenarnya adalah kezaliman. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka manakala kita menyadari itu semuanya, maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan balas. Apapun yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Enggak di dunia, di akhirat pun juga. Nasallallahu alaihi wasallam. وقال تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-72, berkata sekelompok dari ahlul kitab, berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang mukmin ini di siang hari, wa kufuru akhirah, dan kafirlah di sore harinya. Wa hadza min makri yahudi aywan. Ini juga makarnya dari makarnya orang-orang Yahudi. Lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa dhahara amru Allah subhanahu wa ta'ala wa intasara 'ala al-musyrikin fi ghazwati Badr. Ketika perkaranya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan. Ketika agama Islam mulai nampak dan mendapatkan kemenangan, mengalahkan orang-orang musyrik di perang Badar. Ini perang Badar ini juga merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala terrealisasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di awal surat yang turun kepada Rasulullah SAW. Di akhir surat Al-Alaq, ya. Jadi dalam kisahnya surat Al-Alaq itu adalah kisahnya Abu Jahal, ya. Kisahnya Abu Jahal yang menghalangi Rasulullah SAW sholat di Ka'bah. Di awal ketika Rasulullah masih di
Mekah. Rasulullah sholat, kemudian dihalangi, dilihat oleh orang-orang Quraisy, kemudian dilaporkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kalau saya lihat dia sholat akan saya akan kemudian diganggu sampai kemudian kakinya diletakkan di lehernya Rasulullah dan juga dilempari dengan kotoran himar, kotoran keledai ini, dalam kondisi beliau sedang sujud, sampai kemudian diambil oleh putrinya. Dan ketika itu diantaranya Abdul Mas'ud dan juga sahabat yang lain lihat tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai kemudian putrinya pun datang, kemudian putrinya yang Fatimah ini yang mengambilnya. Ini maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ketika engkau lihat orang yang melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia sedang salat. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa. Tidakkah engkau lihat jika dia di atas petunjuk, jika dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Sekali-kali tidak, kalau tidak berhenti dari melakukan itu, menghalangi Rasulullah SAW ini, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Dan itu terrealisasi ketika di Badar. Di perang Badar dicabut ubun-ubunnya, mati di Badar ini. Abu Jahal dengan mati dalam kondisi yang mengerikan. Dan juga makna yang kedua, nanti di yaumul qiyamah juga akan dicabut ubun-ubunnya, diseret ke neraka. Ini dua makna yang juga tidak bertentangan. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yani ubun-ubun yang berbuat dosa, berbuat salah dan berbuat dusta. Yani ubun-ubunnya Abu Jahal. Merupakan ashabus su', ya, merupakan sahabat yang buruk. Sebagai kawan buruknya Abu Thalib yang juga menyeretnya ke dalam neraka juga. Akibat kawan yang buruk ini. Karena ketika menjelang meninggalnya Rasulullah mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah di sisinya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Bencikah engkau dengan agamanya Abdul Muttalib? Ini memprovokasi kepada Abu Thalib saat-saat yang genting seperti itu, sampai kemudian mati dalam keadaan mengikuti milahnya Abdul Muttalib. Ini ashabus su', sahabat yang buruk. Maka ini bahayanya berkawan dengan orang-orang buruk seperti itu. Dan ini dihancurkan di Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan di surat Al-Anfal. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau beristighatsah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan permohonan. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami berikan bala bantuan dengan 1000 malaikat. Allah Subhanahu memberikan bala bantuan di Badar dengan 1000 malaikat. Maka ini makar yang mimba bil muqabalah. Maka ini makar mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin di Badar, maka dikatakan itu Yaumul Furqan. Orang-orang Yahudi pun mulai. Qala walima ajijal yahud an saddin nas an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan apa yang tidak ada kemampuan orang-orang Yahudi ini untuk menghalangi manusia dari agamanya Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka tidak punya kemampuan. Ini. Karena mereka sendiri tahu kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ala ilm. Kenapa mereka kemudian susah payah dari Syam, dari berbagai negeri datang ke Madinah? Karena ingin bertemu dengan Nabi. Tahu benar akan turunnya seorang Nabi yang akan singgah di daerah yang banyak pohon kurmanya, ini Madinah. Mereka tahu kenapa sampai terlunta-lunta seperti itu. Tapi ketika ternyata Nabi itu bukan dari bangsa mereka.
dari bangsa Arab al-musta'ribah, bukan dari bangsa Yahudi, maka kesombongan pun muncul dari mereka ini. Maka mereka tidak punya alasan, karena mereka ala ilm dan pasti akan mendapatkan kemenangan. Itu sudah tahu. Siapa mengikuti Nabi ini sudah, pokoknya mesti. Maka mereka membuat makar. Berbagai upaya mereka buat. Lajau ila hilatin wa makar. Maka mereka pun mulai membuat hilah, membuat tipu daya dan membuat makar. Faqala jama'at minhum. Berkata sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi ini, asrimu fi awalin nahar. Masuk Islamlah di awal siang hari. Wa idza sara akhirun nahar irtaddu anil Islam. Jika sudah di sore hari, maka kafirlah dari Islam, murtadlah dari Islam. Wa qulu ma wajadna fi dini Muhammad salahiyah. Dan katakanlah kami tidak mendapati pada agama Muhammad ini kelayakan. Enggak layak. Fa innan nasa sayutabi'unakum. Maka manusia akan mengikuti kepada kalian. Kenapa? Li'annakum ahlul kitab. Karena kalian adalah ahli kitab. Ini makar-makar mereka buat. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang yaqulun laula annahum ma wajadu salahiyata fi dini Muhammad lama kharaju min wa yuqallidunakum. Maka mereka mengatakan bahwasanya seandainya mereka tidak mendapati kalau seandainya mereka saja tidak mendapati kelayakan pada agamanya Muhammad alaihi salatu wasallam, maka tidak akan keluar. Kalau mereka mendapatkan ada kesesuaian, maka tidak akan keluar. Maka ini pun kemudian ditakrib, diikutinya. Maka syafallahu qattatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka. Membongkar khuttah mereka, rencana mereka, skenario mereka dengan menurunkan ayatnya wa qala ta'ifatum min ahli alkitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wa quru akhirah la'allahum yarji'un. Yani supaya beriman di siang harinya dan supaya kafir di sore harinya. Dan ini senantiasa seperti itu yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Ini yang mereka selalu lakukan. Bahkan kepada orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj, mereka pun juga selalu membuat makar. Untuk kemudian memprovokasi kepada Aus dan Khazraj yang sudah beriman. Mereka tidak punya kemampuan. Karena orang-orang Aus dan Khazraj mendapati sendiri kebenaran, ketenangan yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Maka mereka pun buat makar. Diingatkan kembali setiap kali dua kabilah ini berkumpul tanpa dibarengi orang-orang muhajirin, pasti kemudian datang orang Yahudi. Maka Yahudi senantiasa membuat mencari-cari kesempatan. Kapan orang-orang Aus dan Khazraj ini kumpul yang tidak dibarengi dengan orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, maka mereka kemudian menghembuskan kisah lama. Kisah lama dihembuskan kembali dari Yaum Bu'ath, dari kisahnya perang Bu'ath. Jadi ini kan perang yang terjadi antara Aus dan Khazraj bertahun-tahun. Selalu terjadi perang. Bermusuhan dua kabilah ini. Namun setelah mereka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka. Maka berapa kali sampai terjadi seperti itu. Hampir mau perang lagi antara Aus dan Khazraj, sudah panas-panasan. Datang orang-orang muhajirin, datang Rasulullah SAW mengingatkan mereka. Dan banyak itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ada awal jahiliyah tabghuna wa ana baina adhurikum. Apakah seruan-seruan jahiliyah yang kalian serukan itu, yang kalian inginkan, wa ana baina adhurikum, dan aku ada di tengah-tengah kalian. Ini upaya-upaya orang-orang Yahudi untuk bagian membuat makar. Demikian pula membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW berapa kali? Ketika perang Ahzab, mereka membokong dari belakang. Jadi menyelisih perjanjian orang-orang Bani Quraidah. Kemudian Bani Qainuqa dan Bani Nadir pun juga demikian. Datang ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, mereka pun sudah siapkan batu untuk membunuh Rasulullah. Disiapkan tempat duduk, nanti dari atas itu sudah disiapkan batu untuk membunuh Rasulullah SAW.
Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah geser sedikit, buk, jatuh di sebelahnya. Ini berkali-kali seperti itu mereka buat makar. Buat tipu daya, tipu muslihat. Bahkan juga sampai di Khaybar. Sampai di Khaybar. Setelah mereka kalah perang. Maka seorang wanita Yahudi menghadiahkan Rasulullah SAW dengan dengan daging kambing, sampil kesukaannya Rasulullah SAW, ya, yang sudah diracun. Ini Khaybar. Itu makar yang mereka buat. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menjaganya. Namun pun juga tetap terpengaruh. Sampai ada sahabat yang lain yang ikut makan dan meninggal. Namun Rasulullah ketika itu, bagaimana diriwayatkan, kemudian daging itu pun bicara. Maksudnya dia diracun, boleh dikeluarkan. Namun racunnya pun juga sudah masuk. Meskipun tidak sampai membunuh langsung kepada Rasulullah SAW. Namun ketika beliau sakit menjelang meninggalnya, beliau mengatakan, la tazalu aklatul Khaybar tu'awwiduni. La tazalu aklatul Khaybar tu'awwiduni. Senantiasa makanan Khaybar itu menggangguku. Makanya para ulama sebagian mengatakan bahasanya Rasulullah SAW itu meninggal dibunuh dari akibat racun di Khaybar itu. Jadi akibat racun Khaybar itu. Ini khonafidin insyaallah mereka. Jadi tidak pernah henti-hentinya. Dan sampai hari ini pun selalu demikian. Mereka membuat makar. Kalau tidak dengan tangan mereka, maka mereka minjam tangan yang lain. Baik itu dengan tangannya abnaul muslimin. Orang-orang Islam itu sendiri untuk merusak Islam dari dalam yang dididik oleh mereka. Dididik orang-orang jil dan misalnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Atau kemudian juga dengan isu-isu yang mereka buat. Ini sepanjang masa seperti itu. Namun, tidak perlu kemudian menjadikan risau bagi kita. Kita harus yakini bahwa seperti itu Yahudi sampai akhir zaman. Akan senantiasa mereka buat makar. Tidak perlu kaget, tidak perlu gundah, tidak perlu gelisah. Manakala kita konsisten dengan agama kita, Allah Subhanahu wa taala akan menolong. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah akan mengokohkan hati kita. Namun kalau kita kemudian lalai, nasallallahu alaihi wasallam, maka ini kehancuran akan menimpa kepada kita. Ini perilaku jahiliyah dari kalangan wataniyin juga oleh ahli kitab. Qala wa kullu man laja ila al-hiyal li taghyir syar'illah. Semua orang yang pergi kepada hilah atau menggunakan tipu daya untuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, wal idrar bi awliyaihi, dan juga memberikan madarat dalam rangka untuk memberikan madarat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin, kaum muslimin, fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah. Maka mereka ini hakikatnya di atas jalannya ahli jahiliyah. Wa kullu man sana 'ala sunnah wa 'ala tauhid al-wusul ila ghardin min aghradihi ad-daniyah fa huwa 'ala tariqati ahli jahiliyah. Maka siapapun orangnya yang memperlakukan kepada ahli sunnah dan ahli tauhid untuk bisa sampai kepada satu di antara tujuan-tujuan hina mereka, maka ini pun juga mereka berada atau mengikuti jalannya ahli jahiliyah. Maka ini juga yang harus kita cermati dari perilaku-perilaku jahiliyah, agar jangan sampai kemudian kita mengikuti jejak mereka tanpa kemudian kita menyadarinya. Dan seperti itu banyak dibuat dari warisan-warisan jahiliyah ini demi satu kepentingan atau demi satu tujuan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini satu masalah yang mudah-mudahan memberikan pengertian kepada kita agar kita terhindar. Bahwasanya tidak perlu kemudian kita ada polisi, ada yang kita sembunyikan, tidak perlu ada sesuatu yang apalagi sampai kemudian dalam rangka mencederai dan mengganggu saudara kita sendiri. Maka
Allah Subhanahu wa taala akan membalas cepat ataupun lambat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita lakukan dari kerusakan-kerusakan yang kepada saudara kepada Islam dan kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.